Hai, halo, this is Rahmadi Suryani dari Prodi S1 Teknik Biomedis dengan NIM 22111080003. Nah, dari jurusannya aja udah kebaca ya. So, yeah, today we're going to explore hospital. Maybe some of you are asking apa aja sih yang ada di rumah sakit itu. Nah, jadi di sini bakal ngejelasin 5 alat, yaitu ada MRI, CT scan, USG, EKG, and the last one ada X-ray. Nah, dari video ini saya akan membahas 5 alat yang udah disebutin tadi yang digunakan dalam bidang teknik biomedis nih. Nah, dan bagaimana mereka berperan penting dalam meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. So, bagaimana sih penjelasannya? Apa aja sih? Siapa tahu belum tahu kan apa tuh MRI, EKG, dan lain-lain tadi. So, let's get started. Eits, ada informasi nggak kalah penting mengenai mata kuliah pengukuran dan instrumentasi biosinyal, yang dimana biosinyal ini adalah sinyal biologis yang dihasilkan oleh sistem tubuh manusia seperti jantung, otak, dan otot. Dalam pengukuran dan instrumentasi biosinyal, kita akan mengeksplorasi berbagai jenis biosinyal seperti EKG, EEG, dan EMG. Kita juga akan membahas tentang perangkat dan teknik yang digunakan untuk mendeteksi, merekam, serta menganalisis sinyal-sinyal. Melalui pemahaman yang mendalam tentang biosinyal dan teknik pengukurannya, kita dapat meningkatkan diagnosis dan perawatan medis, serta mendorong inovasi dalam teknologi kesehatan. Magnetic Resonance Imaging atau MRI adalah teknologi pencitraan medis yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambaran rinci dari organ dan jaringan tubuh. Prosedur ini tidak menggunakan sinar X atau radiasi ionisasi lainnya, sehingga dianggap aman untuk berbagai penggunaan klinis. Nah, cara kerja MRI ini sendiri, pasien ditempatkan dalam mesin MRI yang mengandung magnet besar. Magnet besar ini mengarahkan proton dalam tubuh ke arah tertentu. Gelombang radio kemudian digunakan untuk mengganggu orientasi proton. Ketika gelombang radio dimatikan, proton kembali ke posisi awal mereka, melepaskan sinyal yang ditangkap oleh receiver di mesin MRI. Sinyal ini diterjemahkan oleh komputer menjadi gambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang sangat rinci. Nah, terdapat keunggulan nih di alat ini, yaitu dapat memberikan gambar dengan resolusi tinggi dari jaringan lunak seperti otak, otot, dan ligamen yang sulit dicapai dengan teknik pencitraan lainnya, seperti CT scan atau sinar X. Nah, karena tidak menggunakan radiasi ionisasi, MRI adalah pilihan yang lebih aman, terutama untuk pemeriksaan berulang atau pada populasi sensitif seperti anak-anak dan wanita hamil. Nah, pasien biasanya berbaring di meja yang bergerak masuk ke dalam terowongan magnet. Pemeriksaan ini bisa berlangsung antara 15 hingga 90 menit, tergantung area yang diperiksa. Pasien harus tetap diam selama pemeriksaan untuk memastikan gambar yang dihasilkan tidak kabur. Nah, pada kesimpulannya, MRI ini adalah alat penting dalam diagnosis medis yang memberikan gambaran rinci dari tubuh manusia tanpa menggunakan radiasi berbahaya. Elektrokardiogram atau EKG adalah alat medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Ini adalah alat penting dalam diagnosis dan pemantauan kondisi jantung seperti aritmia, serangan jantung, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, cara kerja EKG ini adalah elektroda kecil ditempatkan pada kulit pasien di beberapa titik, biasanya di dada, lengan, dan kaki. Elektroda ini menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung. Sinyal listrik dari jantung diubah menjadi grafik melalui perangkat EKG. Grafik ini menunjukkan gelombang yang menggambarkan aktivitas listrik selama detak jantung.
dokter menganalisis bentuk dan interval gelombang pada grafik EKG untuk mengidentifikasi masalah jantung. Gelombang utama yang diamati adalah P, QRS, dan T, masing-masing mewakili bagian tertentu dari siklus jantung. Nah, keunggulannya, prosedur ini cepat, biasanya berlangsung hanya beberapa menit, dan tidak melibatkan penetrasi ke dalam tubuh, sehingga nyaman dan tidak menyakitkan. EKG ini dapat mendeteksi berbagai masalah jantung pada tahap awal, memungkinkan intervensi dini dan pengelolaan yang lebih efektif. Nah, proses pemeriksaan biasanya diminta untuk berbaring tenang selama elektroda ditempatkan di kulit. Setelah elektroda terpasang, perangkat EKG merekam aktivitas listrik jantung selama beberapa detik hingga beberapa menit. Hasil rekaman kemudian dicetak atau ditampilkan di layar untuk dianalisis oleh dokter. Ultrasonografi atau USG adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar dari struktur internal tubuh. USG sering digunakan karena tidak invasif, tidak menyakitkan, dan tidak menggunakan radiasi ionisasi, menjadikannya aman untuk berbagai aplikasi medis termasuk kehamilan. Nah, cara kerja USG ini adalah perangkat USG mengirimkan gelombang suara melalui transduser yang ditempatkan pada kulit pasien. Gelombang suara ini memantul dari organ dan jaringan tubuh. Transduser mengubah gelombang suara yang dipantulkan menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini diolah oleh komputer untuk menghasilkan gambar visual dari organ dan jaringan tubuh di layar monitor. Nah, keunggulannya, USG ini yaitu prosedur USG tidak memerlukan pembedahan atau penetrasi ke dalam tubuh, sehingga nyaman dan aman untuk pasien. USG dapat memberikan gambar dan video real-time dari organ dan struktur tubuh, memungkinkan dokter untuk melihat fungsi organ secara langsung. Tanpa penggunaan radiasi, USG sangat aman bahkan untuk kehamilan dan bayi baru lahir. Nah, proses pemeriksaan pasien biasanya berbaring di meja periksa dan gel pelumas diaplikasikan pada kulit untuk memastikan transduser membuat kontak yang baik. Transduser kemudian digerakkan di atas area yang akan diperiksa. Gambar yang dihasilkan ditampilkan di monitor secara real-time dan dokter atau sonografer dapat menyimpan gambar untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, dengan berbagai aplikasi dalam berbagai bidang medis, USG membantu dokter dalam mendiagnosis dan merencanakan perawatan yang lebih efektif. CT scan adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan kombinasi sinar X dan teknologi komputer untuk menghasilkan gambar cross-sectional. CT scan memberikan detail lebih baik dibandingkan dengan sinar X biasa, menjadikannya alat penting dalam diagnosis dan pengobatan berbagai kondisi medis. Nah, cara kerjanya, mesin CT memiliki bentuk seperti donat besar dengan meja yang bisa bergerak masuk dan keluar dari lubang tengahnya. Pasien berbaring di meja ini selama prosedur. Mesin CT mengirimkan banyak sinar X dari berbagai sudut. Sinar X ini melewati tubuh dan ditangkap oleh detektor di sisi lain. Komputer kemudian memproses informasi dari detektor untuk membuat gambar cross-sectional dari area tubuh yang diperiksa. Gambar-gambar ini dapat digabungkan untuk membuat tampilan 3 dimensi. Nah, serta terdapat keunggulan dari CT scan, yaitu memberikan gambar yang sangat rinci dari tulang, jaringan lunak, dan pembuluh darah, memungkinkan dokter untuk melihat struktur tubuh dengan jelas. Prosedur CT scan biasanya cepat, seringkali hanya memerlukan beberapa menit yang sangat berguna dalam situasi darurat. Dengan kemampuan menghasilkan gambar cross-sectional, CT scan sangat efektif dalam mendeteksi dan mendiagnosis berbagai kondisi seperti tumor, fraktur, infeksi, dan masalah kardiovaskular. Nah, proses pemeriksaannya, pasien diminta berbaring di meja pemindai
dan kadang-kadang diberikan kontra intravena untuk meningkatkan visibilitas struktur tertentu. Selama pemindaian, pasien harus tetap diam sementara meja bergerak melalui mesin CT. Gambar yang dihasilkan kemudian dianalisis oleh radiolog untuk diagnosis lebih lanjut. Sinar X-ray adalah salah satu metode pencitraan medis yang paling umum dan telah digunakan selama lebih dari seabad. Teknik ini menggunakan radiasi elektromagnetik berenergi tinggi untuk menghasilkan gambar dari struktur dalam tubuh. Cara kerja sinar X, mesin sinar X mengirimkan radiasi sinar X melalui tubuh pasien. Radiasi ini kemudian melewati berbagai jaringan tubuh. Di sisi lain tubuh, detektor atau film khusus menangkap radiasi yang telah melewati tubuh. Jaringan yang lebih padat seperti tulang menyerap lebih banyak sinar X dan muncul lebih putih pada gambar, sedangkan jaringan yang lebih lunak seperti otot atau organ menyerap lebih sedikit sinar X dan muncul lebih gelap. Hasilnya adalah gambar dua dimensi dari bagian tubuh yang diperiksa yang bisa langsung dilihat oleh dokter. Terdapat keunggulan pada sinar X-ray. Prosedur sinar X biasanya cepat dan mudah dilakukan, seringkali hanya memerlukan beberapa menit. Sinar X adalah salah satu metode pencitraan medis yang paling murah, membuatnya sangat terjangkau. Sinar X sangat efektif dalam mendiagnosis fraktur tulang, infeksi, dan masalah struktural lainnya. Nah, proses pemeriksaan pasien mungkin diminta untuk berdiri, duduk, atau berbaring tergantung pada bagian tubuh yang diperiksa. Selama pemindaian, pasien harus tetap diam untuk memastikan gambar yang jelas. Dalam beberapa kasus, pasien mungkin diminta untuk mengenakan pelindung timbal untuk melindungi bagian tubuh yang tidak diperiksa dari paparan radiasi. Oke, terima kasih sudah menyimak video aku sampai akhir. Tapi ini bukan akhir dari semuanya. Aku bakal nyampein sepatah dua kata yang mungkin bakal aku sampein. Di balik setiap teori, eksperimen, dan inovasi yang kita bahas, ada satu hal yang selalu menjadi inti dari segala upaya kita. Pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan itu sendiri. Pengukuran biosinyal bukanlah sekadar teknik, tetapi ia adalah jendela yang membuka pandangan kita terhadap fungsi-fungsi vital manusia, memungkinkan kita mendeteksi, menganalisis, serta pada akhirnya memperbaiki apa yang mungkin keliru. Ini adalah tugas mulia yang menuntut ketepatan, kesabaran, dan dedikasi tanpa henti. Biosinyal adalah kunci untuk memahami fungsi biologis dan kondisi kesehatan tubuh kita. Melalui teknologi ini, kita dapat mendeteksi, mendiagnosis, dan bahkan memprediksi berbagai kondisi medis dengan lebih akurat dan cepat, serta bagaimana cara penggunaan alat-alatnya yang seperti tadi di video dijelaskan. Ini membuka jalan bagi perawatan kesehatan yang lebih personal dan efektif. Last but not least, izinkan saya menutup dengan sebuah kata motivasi. Dalam setiap denyut jantung terdapat cerita tentang keberanian. Dalam setiap gelombang otak ada petualangan pikiran. Saat kita mengukur dan menganalisis biosinyal, kita tidak hanya melihat data saja, tapi kita mendengarkan suara kehidupan. Biarlah setiap angka dan grafik yang kita hasilkan membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih baik dan perbaikan yang lebih nyata. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi ilmuwan, tetapi juga penjaga kesehatan dan kehidupan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Steve Jobs, "The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do." Setiap tantangan yang kita temui adalah peluang untuk menemukan solusi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Semoga kita terus terinspirasi untuk maju dan terus berinovasi dalam bidang pengukuran dan instrumentasi biosinyal, demi masa depan yang lebih sehat lagi dan lebih baik bagi semuanya. Sekali lagi, terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam. Dan semoga sukses selalu dalam setiap langkah Anda. Bye-bye!